Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 1 Jiang Chen. Setelah menggelengkan kepalanya yang pusing, Jiang Chen bisa merasakan pikirannya kembali jernih. Ini tahun 3486 dalam kalender Sein Origin. Saya telah meninggal selama lebih dari 100 tahun. Jiang Chen, nama saya Jiang Chen. Mengapa saya dilahirkan kembali setelah 100 tahun? Jiang Chen, orang suci terhebat di alam semesta Sein Origin. 100 tahun yang lalu, dia membelah langit, mendobrak pintu yang menuju alam keabadian, dan membuka jalan baru bagi orang-orang di alam semesta Sein Origin. Tapi, dia menghabiskan tetes darah terakhirnya dan meninggal di tebing Sein. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terlahir kembali 100 tahun kemudian. Jiang Chen mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa dia berada di ruangan yang gelap dan rusak. Ada retakan di seluruh dinding, dan pintunya tertutup rapat. Dia di penjara. Jiang Chen dapat mendengar seseorang berbicara di balik pintu. Saudara Yong, dia satu-satunya putra wali kota. Wali kota sangat mencintainya, meskipun dia tidak berguna. Jika wali kota mengetahui hal ini, kita akan dikutuk. Di luar ruangan berdiri dua pria berotot, satu dengan wajah penuh kekhawatiran. Ini adalah tempat sepi di kota Fragrant Sky. Tidak ada yang datang ke sini pada hari biasa. Tidak perlu takut, tidak akan ada yang tahu tentang ini, bahkan wali kota pun tidak. Selanjutnya, setelah kita meminum darah orang ini, kita akan segera meninggalkan kota Langit Wangi. Habiskan seluruh hidupmu sebagai pecundang. Yang Yong berkata pada Yang Suang dengan ekspresi galak di wajahnya. Setelah mendengarkan Yang Yong, ekspresi kekhawatiran di wajah Yang Suang hilang, dan segera berubah menjadi ekspresi ganas yang sama seperti Yang Yong di wajahnya. Tidak ada jalan kembali bagi kami. Wali kota telah menghabiskan banyak uang untuk satu-satunya nak. Sejak dia lahir, dia telah diberi banyak pil, namun masih berada di alam Qijing tingkat pertama. Jika obat itu diberikan kepada kita, kita pasti sudah mencapai alam Qihai. Bahkan inti fana tidak mungkin untuk mencapainya. Obat-obatan itu terbuang percuma untuknya, sebaiknya dia membiarkan kita menikmatinya. Mari kita tunggu 3 hari lagi. Setelah obat pembersih membersihkan semua kotoran di tubuhnya, kita akan meminum darahnya dan meningkatkan kekuatan kita sendiri. Itu, kami akan segera berangkat. Yang Yong berkata dengan senyum kejam di wajahnya. Percakapan antara keduanya terdengar sepenuhnya oleh Jiang Chen, yang baru saja terlahir kembali ke dunia ini. Senyuman kejam muncul di wajah Jiang Chen setelah mengasimilasi kenangan dari kehidupan sebelumnya. Bermimpi meminum darahku. Kamu harus meminum kencingku. Mencari ingatannya, Jiang Chen menemukan siapa dua orang di luar itu. Mereka adalah penjaga dari rumah wali kota. Mereka benar-benar berani mencoba dan menyakitinya. Bermimpi membunuh Jiang Chen dan meminum darahnya. Jiang Chen tidak pernah merasa gugup. Sebagai orang suci terhebat di masa lalu, dia telah melalui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan berbahaya. Selain itu, obat pembersih yang mereka berikan kepadanya dengan tujuan menghilangkan kotoran di tubuhnya masih memerlukan waktu 3 hari agar dapat diterapkan. 3 hari itu akan menjadi kesempatannya untuk melawan. Mengabaikan dua penjaga di luar, Jiang Chen mulai memeriksa tubuhnya. Dia segera merasa bersemangat saat merasakan sejumlah besar obat di tubuhnya yang diberikan ayahnya sejak dia masih kecil. Ayah dari tubuh ini tahu cara memberikan obat yang baik kepada putranya, tapi dia tidak tahu bahwa tubuh putranya tidak dapat menyerapnya. Semua pil disimpan di dalam tubuh ini, dan cepat atau lambat sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi bagiku, tubuh ini luar biasa. Jiang Chen duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Dia dulunya adalah orang suci terhebat, baginya untuk menyerap pil yang disimpan di dalam tubuh ini adalah hal yang mudah. Kedua penjaga di luar ini bahkan memberiku obat pembersih. Meski lemah, bagi tubuh ini, manfaatnya sangat besar. Semua obat yang tersimpan di tubuh ini akan aku serap sekarang. Setelah mencari ingatannya beberapa saat, Jiang Chen teringat akan keterampilan yang dapat mengumpulkan kekuatan dari pil dan mulai menggunakannya. Saat Jiang Chen mulai menggunakan keterampilan itu, semua kekuatan dari pil yang disimpan di tubuhnya mulai bergerak ke seluruh tubuh. Tubuhnya mulai menyerap kekuatan dari pil. Pil tersebut mulai memurnikan tubuhnya, tulangnya, darahnya, kulitnya, semuanya dimurnikan. Pada saat yang sama, pil pembersih juga mulai bekerja, membantu Jiang Chen menghilangkan kotoran di tubuhnya. Semua pil yang dia konsumsi selama 10 tahun terakhir terlalu kuat. Tubuhnya benar-benar menjadi harta karun. Sungguh sia-sia. Pantas saja ada orang yang ingin mencelakainya.
Dan gitu saja, semua pil yang disimpan di dalam tubuh ini sedang saya sempurnakan. Dia berkata dengan suara rendah dan seringai di wajahnya. Sejumlah besar pil terus menyempurnakan tubuhnya, membuatnya lebih kuat, dan berubah menjadi kekuatan Yuan. Klik. Naik level. Dia mencapai alam Qijing tingkat kedua. Hanya dalam 1 jam, Jiang Chen menerobos penghalang, mencapai alam Qijing tingkat kedua. Klik, klik, klik. Level 3, level 4, level 5, Jiang Chen terus menerobos penghalang, mencapai alam Qijing tingkat kelima. Semua dalam 1 hari. Ada terlalu banyak pil yang disimpan di dalam tubuhnya. Meskipun dia telah mencapai alam Qijing tingkat kelima, dia hanya menggunakan setengah dari pil yang disimpan di dalam tubuhnya. Di luar pintu, Yang Yong dan Yang Suang berjalan berkeliling dengan ekspresi cemas di wajah mereka, menunggu dengan tidak sabar. Saudara Yong, ini sudah sehari. Haruskah kita membunuhnya sekarang, mengambil darahnya, dan pergi? Yang Suang khawatir. Tidak, obat pembersihnya membutuhkan waktu 3 hari untuk menghilangkan seluruh kotoran di tubuhnya. Kita harus menunggu. Kata Yang Yong. Di dalam ruangan, Jiang Chen masih duduk dengan menyilangkan kaki, merasakan sensasi menyenangkan saat naik level. Semua orang di alam semesta Saint Origin adalah praktisi seni bela diri. Gitu seseorang mencapai alam Qijing tingkat ke-9, mereka akan dapat membentuk Qihai di dantian mereka, mencapai alam Qihai. Setelah itu datanglah alam inti fana, alam inti surgawi, dan alam inti ilahi. Orang-orang menyebut alam ini sebagai 5 tingkat dasar. Setelah mencapai alam Qijing tingkat kelima, Jiang Chen tidak berhenti. Dia terus menyempurnakan energi dari pil, meskipun kecepatan naik level menurun secara signifikan. 2 hari kemudian, Jiang Chen akhirnya menggunakan semua pil yang tersimpan di dalam tubuhnya dan mencapai puncak tingkat ke-8, hanya selangkah lagi dari tingkat ke-9. Saya telah mencapai level ke-8 dalam 3 hari. Sepertinya saya telah memenuhi batas tubuh ini. Jiang Chen tampak tenang. Jika orang lain yang naik dari tingkat pertama ke tingkat ke-8 dalam 3 hari, mereka akan sangat senang. Tapi Jiang Chen adalah orang suci terhebat. Dia sudah mengalami banyak hal selama sebelumnya hidup. Sejujurnya, dia hanyalah monster. Haha, waktunya meminum darahnya. Saat pintu terbuka, dia mendengar para penjaga tertawa. Keduanya muncul di depan Jiang Chen. Minumlah darahku. Kalian berdua akan meminum kencingku. Sambil duduk di lantai, Jiang Chen bangkit dan melemparkan pukulan keras ke arah perut penjaga, membuat mereka berdua terbang keluar melalui pintu. Mereka berdua adalah penjaga rumah wali kota. Meskipun level mereka cukup tinggi, mereka hanya level 6. Mereka tidak mampu menandingi Jiang Chen. Menyeka debu dari punggungnya, Jiang Chen keluar dari kamarnya perlahan. Dia tahu seberapa besar kekuatan pukulannya. Para penjaga tidak akan bisa berdiri lagi. Di luar ruangan, Yang Yong dan Yang Suang sedang berbaring di lantai, memegangi perut mereka dengan rasa sakit dan menatap ke arah Jiang Chen dengan mata penuh ketakutan. Mustahil, ini tidak mungkin. Kamu baru level 1, bagaimana kamu bisa menjadi gitu kuat hanya dalam 3 hari? Yang Yong terkejut. Sebagai salah satu penjaga dari rumah wali kota, dia sangat akrab dengan Jiang Chen. Orang ini adalah orang yang tidak berguna, dan juga bukan orang baik. Dia sering menggunakan statusnya sebagai putra wali kota untuk menindas yang lain. Ini normal baginya. Perubahan mendadak hampir membuat para penjaga tidak bisa mempercayai mata mereka. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain sepenuhnya. Bajingan tidak berguna, beraninya kamu berani mencoba menculikku. Sekarang katakan padaku, siapa yang memintamu melakukan ini? Jiang Chen memandang ke arah Yang Yong dengan tatapan tajam di matanya. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa bajingan ini tidak akan berani menyentuhnya jika tidak ada orang yang meminta mereka melakukannya. Selain itu, mereka tidak akan berani menyentuhnya. Saya tidak mampu memberinya pil pembersih. Tidak ada yang meminta kami melakukan ini. Kamilah yang ingin meminum darahmu. Kata Yang Yong. Karena kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepadaku, maka kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Jiang Chen maju selangkah dan menamparkan tengkorak Yang Yong dengan serangan yang kuat. Tengkoraknya meledak mengirimkan darah dan potongan otaknya kemana-mana. Saya tidak melakukan kesempatan kedua. Jiang Chen berbicara seolah tidak terjadi apa-apa. Dia sering melihat adegan berdarah seperti ini, dan dia hanya merasa acuh tak acuh. Yang Suang bisa merasakan kematian di sekelilingnya. Dia bukanlah orang yang pemberani, dan dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil hebat. Sekarang giliranmu.
Katakan padaku, siapa yang memintamu melakukan ini? Jiang Chen berbalik dan bertanya pada Yang Suang. Tidak sungguh. Tidak ada yang meminta kami melakukan ini. Mohon maafkan saya Tuan Kecil, selamatkan hidup saya. Yang Suang memiliki wajah pucat dan pucat. Orang di depannya bukanlah Tuan Kecil yang dia kenal. Cara dia membunuh orang itu terlalu kejam. Masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Bagus. Yakinlah, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku tahu metode membunuh di mana seseorang tidak akan mati sepenuhnya sebelum jantungnya berhenti berdetak. Aku akan memotong kedua tanganmu dan kakimu, potong hidungmu, dan gali hati dan ginjalmu, lalu, aku akan membiarkanmu melihat apa yang ada di dalam tubuhmu sendiri. Baru setelah itu aku akan mengeluarkan jantungmu. Jika kamu memiliki kemauan yang kuat, kamu mungkin dapat melihat jantungmu sendiri berdetak kencang. Jiang Cheng mengilustrasikannya secara detail. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Wajah Yang Suang dipenuhi keringat, dia tidak tahan. Di matanya, Jiang Chen adalah iblis. Iblis berdarah. Cepatlah, kesabaranku ada batasnya. Kata Jiang Chen dengan tenang. Itu Tuan Muda. Dialah yang meminta kita melakukan ini. Dia juga memberi kita obat pembersih. Yang Suang menceritakan semua yang dia ketahui tanpa ragu-ragu. Jiang Ru panjang. Nama itu akrab di benak Jiang Chen. Jiang Rulong adalah anak angkat ayahnya. Karena dia terlalu lemah, ayahnya, Jiang Hai, telah mengadopsi anak lain. Dalam ingatan Jiang Chen, saudara angkatnya selalu mengambil rawat dia dengan baik. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan, Jiang Rulong akan selalu membantunya. Kenapa dia ingin membunuhku? Jiang Chen menuntut. Wali kota menghabiskan banyak uang untukmu dengan semua pil itu. Dia cemburu, dan gitu kamu pergi, dia akan menjadi satu-satunya orang yang dapat secara sah mewarisi keluarga Jiang. Terlebih lagi, besok akan menjadi hari pertunangan pernikahan antara Murong keluarga dan keluarga Jiang. Jika kamu mati, dia akan bisa menikahi putri keluarga Murong. Yang Suang memberitahu Jiang Chen semua yang dia ketahui. Jadi itu saja. Jiang Chen memiliki senyum muram di wajahnya. Keluarga Murong adalah keluarga kelas atas di kota Fragrant Sky, dan mereka besar dalam industri bisnis. Bahkan wali kota tidak berani memprovokasi mereka. Jika keluarga Jiang sampai menikah dengan keluarganya, maka itu akan membawa manfaat yang sangat besar. Jiang Rulong ini adalah pria yang licik. Jika itu adalah pria sebelum Jiang Chen terlahir kembali, maka dia pasti sudah mati sekarang. Tapi sekarang, segalanya benar-benar berbeda. Orang suci yang dulunya terhebat kini memiliki tubuh ini. Jiang Rulong akan menghadapi ajalnya. Tuan Kecil, saya sudah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Tolong selamatkan hidup saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Yang Suang berkata sambil bersujud kepada Jiang Chen. Aku tidak membutuhkan orang bodoh sepertimu. Jiang Chen membenturkan telapak tangannya ke arah Yang Suang dan permohonannya segera mereda.